Kali ini kami melaksanakan salah satu tugas dari praktikum promosi kesehatan, yaitu berupa edukasi dan advokasi cuci tangan di kamar mandi serta di pasar-pasar yang ada di pantai, berupa pantai Sadranan, pantai Selili, dan pasar Baron. Selamat menyaksikan. Baik, Ibu izin ini kami dari mahasiswi kesehatan masyarakat dari Stika Surya Global Yogyakarta. Sebelumnya izin tanya dulu ya Ibu, untuk fasilitas di kamar mandi di sini saya lihat alhamdulillah udah bersih dan tertata. Tapi apakah di sini ada sabun untuk cuci tangan Ibu? Cuma sabun mandi, Mbak. Sabun mandi aja Oh Berarti untuk persediaannya hanya sabun mandi gitu. Oh Sampo. Berarti kebutuhan buat mandi-mandi aja ya Ibu ya. Oh baik. Nah baik, di sini kami izin untuk sedikit memaparkan Ibu. Jadi kan sebetulnya di sini kami temanya itu tentang mencuci tangan di pantai itu dengan sabun. Nah, mengapa sih Ibu harus mencuci tangan di pantai itu dengan sabun gitu ya? Nah, mungkin sebelum mandi juga kita harus dulu cuci tangan gitu sebelum mandi. Nah, pertama mengapa cuci tangan itu penting? Nah, pertama tuh Ibu, karena segala bentuk penularan kuman itu ada di tangan. Jadi kan mungkin kalau di pantai pasti kita megang pasir, kita megang tanah gitu ya. Terus kita megang makanan, kita nggak tahu tangan kita bersih atau enggak. Nah, itu penting untuk kita untuk membersihkan tangan terlebih dahulu dengan sabun gitu ya. Nah, karena ternyata di tangan itu sumbernya kuman itu di mana-mana gitu. Nah, selanjutnya itu di sini juga ternyata pantai yang ramai itu resiko penyakitnya meningkat. Jadi kan ini seperti di gambar ini Ibu, banyak banget orang-orang yang ada di pantai tersebut gitu. Entah itu yang makan-makan, entah itu yang main pasir gitu ya. Kemudian juga banyak yang bersantai-santai dan botram gitu ya Ibu, makan-makan gitu. Nah, itu sangat penting untuk kita jaga kesehatan tangannya. Nah, gimana sih cara cuci tangan yang baik gitu Ibu ya? Nah, ini kami sedikit memaparkan juga. Ternyata cuci tangan tuh nggak hanya gesek-gesek aja Ibu ya. Jadi pertama itu ada alirkan air ke tangan dengan air yang mengalir. Nah, mungkin di sini udah mengalir ya, alhamdulillah airnya udah dari pam ya. Kemudian juga ada sabun. Nah, terutama di sini pentingnya ada sabun cuci juga. Kemudian nanti gosok telapak tangan, kemudian punggung tangan, dikunci seperti ini Ibu. Kemudian di bagian jempol dan di bagian kuku gitu. Jadi seluruh tangan itu menyeluruh gitu. Kemudian selanjutnya, nah kapan aja sih di pantai itu harus mencuci tangan gitu. Pertama Ibu, kalau semisal udah dari WC, nah sebelum ke WC dan setelah dari WC itu penting untuk mencuci tangan. Makanya kenapa kami melihat kamar mandi di sini untuk dipantau terkait dengan sabunnya gitu. Selanjutnya ini ada juga Ibu, Anda adalah garda terdepan kesehatan pantai. Jadi Ibu itu salah satu garda terdepan sebagai penentu apakah pantai ini tuh akan sehat atau enggak gitu. Karena Ibu di sini kan sebagai petugas sebagai petugas kamar mandi gitu. Nah, kami harap betul. Kami harap juga ada kerjasama Nah, di sini juga petugas pantai juga salah satunya adalah ibu-ibu yang di sini untuk menjelaskan atau mungkin memaparkan ke pengunjung yang ada di sini untuk mencuci tangan gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa jenis-jenis sabun gitu. Jadi tempat sabunnya itu dipastikan tidak terkena air yang menggenang. Kemudian juga dipastikan bahwa sabunnya itu enggak kadaluarsa gitu Ibu ya. Nah, kemudian ada beberapa tempat di pantai itu sebetulnya yang krusial atau yang tepat untuk ditempati sabun. Salah satunya adalah di kamar mandi, kemudian juga di area pos pantai sama di area warung makan. Nah, nanti kami juga akan beralih ke tempat lain selain dari kamar mandi gitu. Nah, itu aja mungkin Ibu dari kami. Semoga mungkin kami mengajak ibu-ibu di sini untuk setidaknya menyediakan sedikitnya sabun gitu nggak Ibu. Sebetulnya bisa kami nanti akan mencontohkan sabunnya Bu. Nah, kami mencontohkan di sini salah satunya ini kita bisa membeli tempat yang kecil gini itu Ibu 5.000 sampai 3.000 sampai 5.000 udah dapat tempat kecil kayak gini. Terus nanti sabunnya itu bisa dari sabun yang sabun saset yang cair. Itu satu saset yang 5.000 itu bisa terpecah jadi tiga tempat kayak gini. Nah, mungkin ini sebagai salah satu contoh kami juga memberikan mungkin untuk kamar mandi di sini nggak Ibu? Monggo. Dapat
saya lihat di wastafel itu udah ada resepnya. Terus ini ada penjelasan terkait mengapa kita itu penting. Karena kalau di pantai itu kan banyak orang-orang yang ada berinteraksi gitu ya. Terus kuman kan nggak sedikit gitu. Jadi kalau yang kita lihat di sini udah alhamdulillah udah mendukung ya, udah ada sabun, nah itu kan pantai kan tempatnya yang memiliki resikonya ya. Kita ada beberapa resikonya ya, karena kan di pengunjung pantai itu kan penyebaran kuman itu terus ada kuman dari satu orang tuh bisa menyebar karena orang kan nggak tahu di sini bu ketemu sama siapa ketemunya, terus interaksinya apa juga. Ada petugas pantainya itu yang paling ini itu dari petugas pantai itu bisa menyediakan fasilitasnya. Ini juga ada mengapa kita itu pilih karena ada kuman di sini. Ini ada cara-cara tentang cara merawat kuman dengan kita ada sebelum ini udah ada nama karakter ini orang-orang kan udah familiar cuman kan nggak setiap orang terus nah ini ada apa kita harus mencuci itu nah setelah bermain terus setelah pintu sebelum dan setelah makan kita dari kamar mandi terus ada setelah berenang. Kalau berenang kan nggak mencuci tangan mandi juga kayak gitu. Setelah megang hewan laut karena kan emang laut kan banyak mineralnya. Nah terus kan di sini tuh sebagai itu garda terdepan keselamatan dari para penyelam. Tapi saya tuh nggak ada yang penempatan sapinya sudah strategis ya Bu, karena ini di bawah juga kawan juga sudah ada sapinya. Ini slogan dari kita, mari itu nanti jadikan cuci tangan menjadi kebiasaan kita. Terima kasih mungkin sharing aja kan videonya udah karena namanya. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anissa Nurul Deviani dari kelompok D12. Di sini kami menampilkan salah satu media promosi kesehatan berupa flip chart. Jadi flip chart itu teman-teman seperti yang teman-teman lihat, media promosi kesehatan yang hampir mirip dengan kalender. Nah, di sini kami telah menyediakan materi flip chart sebagaimana materi yang kami ambil, yaitu advokasi dan edukasi promosi kesehatan berupa mencuci tangan di kamar mandi pantai dan pasar-pasar atau pedagang-pedagang yang ada di pantai. Nah, inilah salah satu flip chart yang kami buat, yang mana di dalamnya berisi berbagai hal, mulai dari mengapa pentingnya mencuci tangan dengan sabun di pantai, kemudian bagaimana tata cara penyimpanan sabun yang aman di pantai atau di kamar mandi pantai, dan mengapa sih kita perlu memahami pentingnya sabun itu untuk di pantai. Dan tidak lupa juga kami menyediakan berbagai tahap yang bisa dicontoh oleh semua kalangan berupa 6 langkah cuci tangan. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Anissa Nurul dari kelompok D12. Ini aku punya media promosi kesehatan untuk edukasi dan advokasi. Ini aku punya poster yang mana berisi 6 langkah cuci tangan. Nah, yang pertama yaitu ada gosok tangan dengan air, kemudian yang kedua ada ambil sabun secukupnya, dan ketiga gosok telapak tangan, yang keempat gosok kulit tangan, yang kelima posisikan tangan gosok bukan tangan dalam posisi, kemudian gosok jadi dengan bergantian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Aulia dari kelompok D12. Teman-teman, saya di sini ingin memberitahu salah satu contoh tempat untuk sabun yang ada di wastafel yang ada di pantai-pantai. Contohnya seperti Pantai Selili, Pantai Sadranan, dan Pantai Barat. Ini teman-teman salah satu contoh tempat untuk menaruh sabun yang ada di wastafel ataupun di kamar mandi. Nah, itulah tadi
pelaksanaan advokasi dan edukasi yang telah kami laksanakan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.